the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Amin. Saya sangat tertarik akan pembacaan ini, sehingga saya memilih ini untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Di sini kita melihat bahwa yang menulis kitab Habakuk ini adalah Nabi Habakuk sendiri. Dia adalah seorang nabi kecil, dan dia hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa sukar di mana musuh senantiasa menindas, membuat semua aspek kehidupan terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan baginya. Sedangkan ia mempunyai kebutuhan yang harus terus terpenuhi. Bukankah hal ini juga banyak dialami oleh kita semua? Terlebih-lebih pada masa pandemi kemarin ya. Beberapa tahun yang lalu, rata-rata kita manusia di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, akan mengalami krisis global yang seperti ini. Dan saya teringat saya akan di kampung, karena mama papa saya dulu semasa mereka hidup, mulai kami dari kecil, dia hidup sebagai seorang petani. Dan seringkali saya memperhatikan, kalau misalnya tanaman-tanaman mereka itu bagus tumbuhnya, berbuah, terkadang yang bikin mengecewakan apa? Ketika mereka bawa ke pasar untuk dijual, harganya murah. Sampai-sampai mama saya mulai dari pagi sudah pergi ke pasar, pulangnya malam karena nggak laku-laku. Dan terkadang sampai mama saya meneteskan air mata, mengatakan, saya dari pagi belum makan. Kenapa mama nggak makan? Nggak lapar saya karena dagangan saya belum laku, katanya gitu ya. Sementara kita tahu kalau hasil pertanian itu nggak bisa ditahan lama. Kalau nggak laku ya sudah harus dibuang, karena besok akan busuk. Nah seperti itu ya. Jadi saya teringat sekali akan hal itu. Memang kalau soal ternak di kampung kami itu ya hanya satu ekor lah, 1-2 ekor lah cuma ya ternak yang dipelihara. Terutamanya itu adalah pertanian ya, hasil pertanian. Kalau kita melihat pada masa pandemi kemarin, banyak orang yang seharusnya keluar rumah untuk bekerja. Maaf ya, minum dulu.
Banyak yang tidak bisa lagi pergi keluar untuk bekerja. Saya sebagai guru pada saat itu, kami disuruh dari rumah mengajar. Walaupun sering ya, saya merasakan ketidakpuasan di dalam mengajar melalui Zoom. Kenapa? Anak-anak itu masuk bergabung dalam Zoom, tapi hanya kotak yang kelihatan. Ya, seakan-akan kita itu mengajar kotak-kotak. Hanya nama yang ada. Berkali-kali kita katakan, buka nak kameranya, supaya kami bisa melihat kamu sedang ngapain, sedang mendengarkankah atau sedang tidur. Karena terkadang ketika saya ketika saya panggil namanya, dia tidak ada. Ya, berarti tadi hanya bergabung lalu tidur kembali. Nah gitu ya. Banyak kendala yang kami hadapi pada saat itu. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk di sini, aku tetap bersorak-sorak. Dalam hati saya begini, terima kasih Tuhan, Engkau mengadakan sarana ini bagi kami di masa pandemi seperti ini. Kami masih bisa mengajar Tuhan. Kami tidak bertemu muka dengan anak didik kami, tapi kami masih bisa mengajar dari rumah. Tuhan yang menyediakan sarana ini. Melalui anak-anak-Mu, Engkau berikan ilmu pengetahuan kepada mereka sehingga mereka bisa menciptakan Zoom. Saya bersorak-sorak akan hal itu. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memampukan kami semua untuk membeli HP. Sehingga pelajaran dapat terus berjalan. Walaupun terkadang seperti yang saya bilang tadi, anak-anak itu kadang mengecewakan. Karena ya seperti yang saya bilang tadi ya. Dan di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia mengalami permasalahan hidup atas bangsanya, di mana tadi dikatakannya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini yang membuat kita kagum terhadap Habakuk. Di dalam tertekannya kehidupannya, melihat bangsanya yang dijajah begitulah ya oleh bangsa lain. Di dalam pembuangan, dia masih tetap bisa bersorak-sorak. Jadi dalam hal ini kita bisa belajar dari Habakuk apa yang dia lakukan ketika dia menghadapi pergumulan seperti itu. Dan ada 3 kunci yang dia tunjukkan kepada kita dalam mendapatkan kekuatan di masa sukar. Pertama, apa yang dia lakukan tadi? Yaitu bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mendapatkan tekanan dalam kehidupan kita atau suatu pergumulan, mari kita tetap bersorak. Bersorak dalam Tuhan dalam arti, ya boleh kita bernyanyi atau haleluya atau apapun yang kita ucapkan, dan sorak-sorak kita itu adalah kepada Tuhan. Ya, seperti yang pernah saya katakan, saya pernah bernyanyi dalam keadaan emosi. Karena saya ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Dan pada saat itu, kepala saya sakit sekali. Lalu saya mencoba untuk bernyanyi. Walaupun bernyanyi saya pada saat itu dalam keadaan emosi. Tapi ajaibnya, ketika saya bernyanyi dan setelah saya bernyanyi, lupa saya sakitnya. Ya, lupa sakitnya. Nah itu ya, kalau sudah lupa sakitnya berarti nggak sakit lagi kan. Nah itu ya, jadi bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Itu tadi yang dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 18a. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7, mereka bersorak-sorak. Nah ini ya, ada contoh-contoh yang lain bisa kita lihat. Setelah itu kita melihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Ya. Dan satu lagi, apa yang dilakukan Paulus ketika dia ditahan dalam penjara? Tangan dalam keadaan diborgol, kaki diikat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bernyanyi.
Dan seluruh penghuni penjara mendengar nyanyian mereka itu. Apa yang terjadi? Pintu-pintu penjara terbuka. Sehingga kepala penjara stres menghadapinya. Wow, pasti lari semua ini para tahanan pikirnya. Padahal nggak ada yang lari. Nah ini ya, jadi ada keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kalau kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah ini ya. Terus yang kedua dikatakan tadi di sini, apa yang dilakukan oleh Habakuk untuk mendapatkan kekuatan? Beria-ria di dalam Allah. Ini dalam Habakuk 3 ayat 18b. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13. Ini teringat saya puluhan tahun saya ngajar di SMP 103, saya tidak mempunyai tempat mengajar. Setiap kali mau mengajar, di mana kita, Bu? Belajar agama. Lihat, Nak, di mana ada ruangan yang kosong. Nggak ada, Bu, ruangan yang kosong, semuanya berisi. Terus gimana, Bu? Kita nggak belajar agama. Tetap belajar, Nak, di bawah pohon pun jadi. Kita tetap belajar, Nak. Nah, dalam hati saya, selagi belum ada larangan, ya, selagi belum ada orang-orang bertindak, kami menyampaikan kebenaran Tuhan, kami tetap akan belajar walau di bawah pohon. Nah, itu ya, beria-ria di dalam Tuhan. Nah, jadi tadi dikatakan di sini, nyala api siksaan datang kepadamu sebagai ujian. Kalau saya pikir-pikir betapa nikmatnya teman-teman saya semua dengan nyaman mengajar di kelasnya masing-masing. Sementara saya, setiap kali jam saya harus mencari tempat. Nah ini kan kalau menurut saya suatu, suatu salib ya, yang harus kami tanggung sebagai guru agama di DKI Jakarta. Ya, tapi ya tetap beria-ria di dalam Tuhan, ya. Nah, itu. Nah, kita melihat lagi bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita. Dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Kita melihat sendiri bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya juga dia banyak sekali mengalami penderitaan-penderitaan. Tapi dia benar-benar merupakan contoh teladan bagi kita dalam menghadapi penderitaan demi pelayanan, demi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk untuk mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi pergumulan? Berharap kepada Tuhan. Ini ya, Habakuk 3:19a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah ini dalam Mazmur 28 ayat 7a. Tempat harapan kita kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Mari kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Minta kekuatan kepadanya, maka dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita sanggup menjalaninya. Seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah ketiga poin yang bisa menjadi contoh bagi kita, apa yang akan kita lakukan di dalam menghadapi suatu pergumulan seperti yang dihadapi oleh Habakuk tadi. Mungkin kita tidak seperti
pergumulan yang dia hadapi, karena kita bukan petani kalau di Jakarta ya. Nah, misalnya seperti contoh, saya pergumulannya sekarang apa? Terkadang dalam hati saya secara manusia saya berpikir, sampai kapan Tuhan? Kalau secara medis, dokter mengatakan penyakit suami saya adalah progresif katanya. Apa arti progresif? Sama seperti misalnya penyakit diabetes ya. Diabetes ini kan susah sekali sembuhnya ya. Lalu diobati untuk apa? Tuh kayak nggak ada pengaruh gitu ya. Tapi itu apa namanya? Memperlambat kadar keparahannya. Nah, seperti itu yang saya dengar tentang penyakit suami saya, Parkinson, demensia Parkinson ya. Kalau secara manusia saya berpikir, ya ampun, kalau menurut medis, dia kalau dikatakan sembuh itu sulit sekali. Tapi pengobatan-pengobatan yang kita lakukan itu adalah, ya memperlambatlah keparahannya. Nah, seperti itu ya. Kalau secara manusia kita berpikir, kita bisa berputus asa ya. Kita bisa berputus asa memikirkan hal itu. Sementara dulu sebelum pensiun banyak angan-angan yang kita impikan, nanti kalau sudah pensiun aku begini, aku begitu. Tapi rupanya begitu pensiun, ini loh anakku yang harus kamu hadapi. Ayo tetap kuat. Aku tetap ada bersamamu. Aku yang memberi kekuatan kepadamu. Itu yang saya rasakan sekarang ya. Aku yang memberi kekuatan kepadamu. Tetap sabar ya anakku. Saya merasakan seperti bapak saya dulu. Berbicara kepada saya, seperti itulah Tuhan berbicara kepada saya dan kepada kami satu keluarga. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri bagi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapinya ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tinggal melekat di dalam hati kami ya Bapa. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kami. Hanya Engkaulah andalan kami di dalam kehidupan kami Bapa, yang membuat kami kuat dalam menghadapi kehidupan ini, apapun problema kehidupan kami, apapun tantangan yang kami hadapi ya Bapa. Kepadamu kami berserah, karena Engkaulah Bapa yang mempunyai kuasa. Engkaulah Bapa kami yang maha tahu segala sesuatu. Engkaulah Bapa kami yang hadir di setiap waktu dan tempat. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Tiar. Wow, haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini sudah menguatkan kita, menghibur kita, ya bahkan mungkin menegur juga ya. Baik Bapak Ibu, sudah jelas kita dengar pemaparan hambanya pagi hari ini dan waktu kita masih banyak ya. Silakan yang kita mau bersaksi ya sehubungan dengan firman Tuhan tadi langsung saja dibuka mic-nya ya. Nah, saya melihat mic udah terbuka. Ibu Elpina Ginting. Silakan Bu Elpina. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedengaran suara saya, Bu? Jelas, jelas Bu Elpina. Ya. Saya hanya satu kalimat menyampaikan. Puji Tuhan kalau hari ini saya bertemu dengan orang, teman saya Nelly, yang luar biasa imannya. Sampai pada titik mengatakan, inilah kami Tuhan, kuatkan kami untuk menanggung apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Itu sulit. Manusia normal itu sulit loh tiba di titik itu. Terima kasih Nel. Kuat terus dalam Tuhan. Berjalanlah. Tetaplah dalam Tuhan. Tuhan pasti menolong. Kita selalu mendoakan apapun yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat kami sama anak-anak. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elpina. Luar biasa, saya mau beri contoh itu yang Ibu Khotbah itu, Nelly Khotbah itu luar biasa ya sebagai guru.
Saya juga dosen pendidikan S3 dan dalam pendidikan International Relation Theology. Tapi saya dengar dari Nabi Habakuk itu luar biasa itu ajaran. Waktu itu macam waktu kita juga apa yang you beritahukan. Ini tajam sekali ya. Semua yang dengar sekarang ini dari Tuhan ya. Kalau you tidak tangkap hari ini you mesti baca Habakuk terus ya. Habakuk terus renungan dan doakan untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk daerah kerja, semua. Apa yang Ibu Nelly kata, tajam sekali. Ya, ini pisau yang ada dua bagian ya. Tidak bukan satu, tapi dua. Potong itu boleh dua kali. Dengar ya, waspada. Terima kasih. Amin. Ya, amin, amin. Makasih PJ John sudah meneguhkan juga, menguatkan juga pagi hari ini ya. Kita semua diberkati. Silakan, Pastor Surbakti. Langsung Bapak Ibu buka mic-nya ya. Ya, silakan. Terima kasih ya. Saya sangat dikuatkan ya oleh apa yang Ibu Nelly sampaikan. Saya teringat masa-masa yang kondisi bagaimana merawat orang sakit, dan saya diperhadapkan pilihan melayani dan merawat. Tapi yang satu tidak saya abaikan. Jadi saya melayani dari rumah sakit, sementara juga memperhatikan yang sakit. Dan itu berlangsung lama. Ya. Bahkan orang yang saya harapkan mendukung, tapi bukan mendukung, tapi melemahkan. Disitulah saya bisa merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, memberikan kekuatan saat saya lemah. Itulah pertolongan yang sungguh-sungguh. Kalau manusia bisa berubah-ubah. Hari ini mendukung, besok belum tentu mendukung. Tapi Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau, tapi aku tetap bersama engkau sampai selama-lamanya. Itu penghiburan yang saya dapat dari Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga kekuatan dan kekuatan saya bisa dapatkan. Jadi terima kasih sekali lagi buat Ibu Nelly, bagaimana Tuhan mengingatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun. Justru disitulah menjadi berkat, menjadi saksi. Jadi kata bersaksi itu yaitu apa yang kita alami, tapi kita tetap terpaut dengan Tuhan. Sehingga orang lain pun terheran-heran kok bisa. Saksian terakhir saya sampaikan buat kita semua. Ada yang bilang, nggak usah lagi ada pelayanan Zoom. Karena virus 19 apa itu COVID sudah melandai. Nggak perlu lagi itu. Nah, perkataan tajam banget untuk mengujung pada saya untuk bagaimana melihat perkataan itu bagaikan pisau. Jadi seolah-olah pelayanan itu, Zoom itu hanya karena ada COVID. Kalau COVID sudah melandai, nggak perlu Zoom. Tapi disitulah penghiburan Tuhan buat saya. Adanya Zoom ini bukan karena COVID. Walaupun ada sebagian dasarnya karena COVID. Justru adanya Zoom ini, pelayanan makin luas, menjangkau bangsa-bangsa. Bahkan PJ John dari Singapura pun bisa mengikuti, mendengarkan khotbah hari ini. Luar biasanya. Ya, jadi makin luas pelayanan. Jadi saya sungguh percaya bahwa pelayanan lewat Zoom ini, the power of love,
sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Amerika, kemana saja, dan menjadi berkat. Jadi khotbah hari ini, apa yang Ibu Nedi sampaikan, itu meluas ke negara-negara yang lain. Tuhan berkati, saya akan kembali kepada Ibu Tiara. Ya,